Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Maulina. Saya mahasiswi psikologi angkatan 21. Di sini kakak saya pilih jadi subjek tugas saya, yaitu tugas praktikum wawancara. Mungkin nantinya itu ada beberapa pertanyaan sesuai pengalaman kakak ya. Pasti bisa sih kakak jawab kan. Kakak orang mana? Saya aslinya tuh orang Sumatera Barat. Orang tua aslinya emang sama-sama orang Minang, cuman kayak udah ngerantau dari sebelum nikah. Jadi kayak saya bisa dibilang lahirnya di sini. Kalau tinggal saya di Minas di sini. Berarti di sini ngekos ya kak? Iya, kalau di Pekanbaru ngekos. Sering pulang kampung nggak? Enggak, karena kalau dibilang pulang kampung kemana nih, ke rumah atau ke kampung? Ke Minas. Oh, kalau ke Minas tuh karena Minas dekat ya, cuman kayak 1,5 jaman lah gitu. Palingan biasanya orang tua sih yang kesini gitu. Terus kuliahnya gimana? Kuliah alhamdulillah sekarang lancar, cuman emang lagi banyak tugas ya. Jadi kayak pusing, pengen pulang. Jadi kayak biasanya yang kayak nggak pengen pulang, sekarang pengen pulang gitu karena tugas. Pastinya lagi ini ya, lagi masa-masanya banyak tugas. Iya, benar. Apa sih tugas yang bikin kakak pusing sekarang ini? Banyak sih, banyak banget. Banyak. Kayak ya laporan kayak gitu lah. Pertama kali ya? Iya, bisa di semester ini kan. Ya, kita mulai aja ya pertanyaan di awal. Apakah kakak dapat mengelola atau mengendalikan emosi kakak ketika kakak marah di dalam keadaan apapun? Gimana sih cara kakak mengendalikan emosi kakak? Kalau mengendalikan emosi mungkin karena saya tipikal yang orangnya nggak pernah ya menunjukkan emosi saya. Mungkin bisa dibilang kayak mungkin teman-teman saya merasa saya tuh emosi saya tuh kayak lebih hal-hal yang tertutup, karena saya tuh bisa mengekspresikan setiap emosi saya itu ketika saya lagi sendiri. Tapi kalau dengan teman-teman saya tuh saya cenderung ya ceria kayak gitu. Berarti kakak tipe orang yang bisa menutupin sesuatu hal gitu ya? Bisa dibilang juga kayak muka dua, tapi kayak bukan muka dua juga sih. Tapi kan namanya kita di dalam perkuliahan, dalam hidup ini kita dibutuhin ya muka dua, karena kayak gimana pun bisa jadi orang yang kita benci itu bisa jadi bakal nolong kita di kemudian hari gitu. Di sejauh ini ada nggak sih yang buat kakak marah gitu sampai nggak bisa dikontrol gitu, kayak nampak gitu loh? Apa ya, mungkin baru-baru ini ya saya ada sedikit problem dengan beberapa teman saya. Cuman setelah saya merasa saya mendiamkan mereka, saya menjauh, menjarak, menghindari, itu saya ngerasa bukan diri saya gitu. Ketika saya tidak menutupkan kesalahan saya, kesedihan saya menunjukkan, saya merasa itu bukan diri saya gitu. Jadi saya sebenarnya tidak nyaman juga dengan keadaan dimana saya harus mendiamkan, menghindar dari orang-orang yang misalnya dulu saya deket gitu. Tapi sekarang udah aman kan? Iya, kalau sekarang kayak saya merasa saya udah nemuin titik selesai dalam dalam hubungan pertemanan, dan dimana saya sudah ngerasa clear semuanya gitu. Tapi kayak mungkin ya itu hal-hal yang yang mungkin ekspektasi saya itu terlalu tinggi. Mulai sekarang tuh saya tidak berekspektasi apa-apa lagi dengan mereka gitu. Kan itu kan berarti kakak kan udah ngambil keputusan tuh ya, kalau kakak tuh keputusan kakak sih apa gitu ya dalam pertemanan itu gitu. Bisa nggak sih kakak itu mempertanggungjawabkan tuh setiap perilaku kakak nih yang keputusan itu
itu tuh bener atau salahnya gitu. Karena saya sudah mengambil keputusan, jadi benar salahnya saya akan bertanggung jawab. Tapi biasanya saya cenderung lebih banyak berpikir dalam setiap situasi dan keadaan di mana saya harus mengambil pilihan. Pasti saya akan mulai banyak berpikir apa nih kendalanya nanti kalau saya milih ini gitu. Saya apa nih permasalahannya kalau saya pilih yang lain gitu. Oh, Berarti saya udah berpikir gitu. ya, berarti udah dipikir matang-matang gitu ya iya, sebelum benar. memutuskan sesuatu hal gitu ya. Gimana sih cara kakak mengelola dan mengendalikan emosi kakak itu? Kan itu dibilang kan menguras emosi juga ya, kayak kita kesel sama temen Iya. gitu kan. Kalau ditanya bagaimana mengendalikan emosi, saya juga bingung ya. Tapi entah karena tipe saya yang seperti itu, saya lebih bisa mengendalikan emosi di sekitar orang ketimbang sendirian. Kalau sendirian saya benar-benar kayak ketika saya marah, saya akan marah. Ketika saya menangis, saya akan menangis gitu. Kalau ditanya mengendalikannya itu seperti apa, mungkin karena saya juga nggak tahu seperti apa. Cuman nggak tahu kenapa karakter saya itu kayak kayak gimana ya, saya tuh nggak bisa untuk membenci seseorang tuh dengan belak-belakan gitu. Kayak ketika saya nggak suka, saya akan memperlihatkan bagaimana raut wajah saya ketika melihat dia. Kayak saya tidak suka, saya melihat sini, saya nggak bisa gitu. Sebisa mungkin walaupun saya tidak suka, saya akan tetap ramah dan menyapa gitu. Nah, kakak kan masuk kampus tuh kan itu kan termasuk lingkungan asing ya, kan bener-bener kakak sendiri di sini gitu. Nah, gimana sih cara kakak tuh berbaur di lingkungan baru kakak, yang kayak di lingkungan kos, di lingkungan kampus? Saya bersyukurnya saya adalah pribadi seseorang yang mudah untuk berbaur dengan sekitar saya. Saya mungkin bisa dibilang juga termasuk orangnya mudah punya topik cerita. Jadi menurut saya untuk berbaur di lingkungan baru tuh nggak begitu sulit gitu. Saya sangat mudah berbaur sih menurut saya gitu. Nih, kan setiap seseorang tuh kan pasti ada yang orang yang kita sukain, ada yang nggak enggak. kita tertarik gitu kan. Nah, gimana sih cara kakak itu menghadapinya gitu, berhadapan dengan dia gitu, biar tetap terlihat oh dia ini asik gitu. Sebenarnya gini, saya ada dua pilihan lah ya. Ketika saya tidak suka dengan seseorang, saya tuh mengambil dua pilihan, di mana saya akan tetap berpura-pura maksudnya mau berteman dengan dia gitu, saya masih punya empati gitu. Tapi ketika saya merasa saya sudah cukup dengan dengan ketidaksukaan saya tidak mau memupuk semakin banyak ketidaksukaan saya dengan seseorang, mungkin saya akan lebih memilih untuk mengakhiri pertemanan. Maksudnya tuh kayak saya meng-cut off semuanya gitu, kayak mungkin kita tidak akan berteman lagi, mungkin kamu tidak akan kenal saya lagi. Tapi nggak tahu kenapa sebenarnya itu hal paling berat saya ambil. Cuman saya merasa dengan saya memutuskan semuanya, saya merasa hidup saya itu lebih tenang dan saya tidak punya rasa kebencian lagi terhadap orang lain gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang saya harus terlihat baik gitu, saya merasa itu di tahap saya masih mewajarkan semua perilaku dia. Jadi kayak saya masih bisa baik dan asik dengan dia gitu. Kemudian kayak kan kita ini kan kayak kita ini ya, kita kan di waktu semester awal gitu kan tugas tuh jarang, banyak luangnya gitulah, pasti kan banyak main HP, banyak main sana sini gitu kan. Sekarang tiba waktunya nih ya kita banyak tugas gitu. Gimana sih cara kakak tuh menghadapin kebiasaan-kebiasaan itu biar tetap aku nih ada tugas, berarti aku harus ngerjain tugas gitu, ngilangin kebiasaan buruk lah ya ceritanya gitu. Gimana ya, saya pun kalau itu masih bingung karena saya tuh tipikal yang segala sesuatu itu dilakukan dengan mood. Ketika saya nggak mood, saya nggak akan saya nggak suka ngerjain setengah-setengah hati, itu nggak mau. Jadi kayak ketika saya belum mood mengerjakan tugas, saya nggak akan ngerjain gitu. Tapi gimana cara saya itu tetap
hari ini saya ngerjain tugas ini harus selesai, karena saya belum punya mood, mungkin selama sejam atau 2 jam saya harus cari mood saya, misalnya saya main HP atau saya nonton dulu, atau misalnya saya beli makanan atau minuman yang saya suka. Nanti setelah itu saya ngerjain tugas sampai selesai gitu. Pernah nggak sih kayak nghabiskan waktu tuh bener-bener untuk tugas gitu? Enggak sih, kayaknya enggak, karena saya merasa itu dia, ketika saya sudah mulai jenuh dengan tugas saya gitu, saya akan ya udah, saya istirahat dulu, saya nggak mau mengejarkan sesuatu tuh dengan setengah-setengah gitu. Ketika saya ketika saya tuh bisa dibilang mungkin orangnya santai ya. Gitu. Gimana sih cara kakak mengatur dan mengawasi penggunaan HP seperti bermain media sosial agar tidak mengganggu nih kinerja akademik kakak gitu? Saya kalau di media sosial tuh sebenarnya nggak terlalu aktif. Iya. Cuman ya ada sih beberapa platform yang saya tuh sering buka gitu. Kalau misal saya lagi gabut, saya lagi bosen gitu. Kalau misal dibilang gimana cara mengendalikan juga saya bingung, karena kayak nggak tahu kenapa sekarang nih kita tuh lebih di apa ya, segala sesuatu tuh kita tuh menggunakan internet. Kayak saya lebih ngerasa lebih nyaman pun mengerjakan tugas dengan internet gitu. Dikendalikan ya Iya, sekarang ini. iya bisa jadi kayak gitulah ya. Bagaimana sih cara kakak nih mengatur tugas-tugas kakak menjadi prioritas utama, supaya kakak nih menghindari penundaan membuat tugas atau tugasnya itu tidak bisa tertinggal gitu? Kalau itu sebenarnya, kalau saya itu biasanya udah punya planning. Biasanya kita nih kan kayak anak kuliah tuh banyak-banyak mundur-mundur ya. Terus nanti sampai di akhir itu tuh kayak ngerasa tugas aku belum selesai nih. Kalau saya biasanya kayak gini, bikin planning sama temen. Misalnya Sabtu atau Minggu saya mau pergi main, itu kayak bener-bener fix mau pergi main. Nah biasanya sebelum itu saya udah mulai ngangsur tugas saya. Pokoknya di hari sebelum Sabtu atau Minggu tuh tugas saya harus sudah selesai gitu. Tapi ya itu terkadang gini, saya tuh bukan tipikal orang yang suka punya planning. Jadi kayak saya sebenarnya lebih suka gini, ketika saya pengen pergi, saya detik itu kita langsung pergi gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak janji-janji, misalnya kayak saya bikin planning sama teman saya, misalnya di hari Sabtu atau Minggu saya akan jalan sama teman-teman saya, tapi ketika udah nyampe di hari-hari itu pasti kayak kita tuh malas gitu kan, kayak malas pergi, nggak jadi deh gitu. Gitu sih. Berarti orangnya yang kayak ngomong itu harus pergi itu. Harus langsung gitu, karena kalau ditunda aja hitungan jam aja ditunda, itu kayak udah malas perginya. Ya benar sih. Terus kayak mana sih cara kakak mengatur waktu istirahat dan untuk menjaga energi atau kesehatan kakak nih? Kalau untuk istirahat sendiri sebenarnya saya nggak nge-push diri buat kayak anak mahasiswa ini kan banyak kali sekarang nih kayak bikin tugas tuh bisa jam tidurnya berubah, yang dari biasa tidurnya jam 10 ini tidurnya jam 4 subuh, terus paginya langsung pergi kuliah. Tapi alhamdulillah selama saya berkuliah beberapa tahun gitu, dari semester 1 sampai sekarang saya nggak pernah yang namanya kayak tidur tuh cuma sejam 2 jam, itu nggak pernah, karena tugas ya. Karena saya lebih mementingkan mungkin kesehatan saya sendiri ya gitu. Kesehatan diri sendiri itu kan lebih penting ya. Nah jadi kalau ditanya gimana caranya, yaitu jangan ngerjain sesuatu tuh waktu mepet hari itu, jangan gitu. Kalau bisa sebelum itu kayak kita kerjain santai-santai aja gitu. Iya sih. Banyak sih yang kayak ngerjain tugas tuh bener-bener sampai waktu tidur ya kan, subuh subuh tidur 1 jam nanti kampus, akhirnya ya terganggu juga kan waktu dia belajar, waktu istirahat, nggak fit badan dia. Iya. Terus tuh bagaimana cara kakak menghadapi strategis belajar anda nih kakak ketika menghadapi kesulitan atau tantangan baru dalam materi pelajaran gitu? Gini, kalau misalnya saya merasa tidak mengerti nih dengan materi yang disampaikan dosen saya, misalnya kan saya tuh butuh pengulangan berkali-kali. Nah biasanya saya akan
cenderung lebih sering menanyakan ke teman-teman saya yang paham gitu. Nah, saya bersyukurnya di mana lingkungan saya, teman-teman saya itu tuh sabar dan kayak mau menjelaskan lebih rinci dan berulang-ulang kepada saya gitu. Dan kakak nih tipe orang yang sabar nggak sih, kayak ngasih jelasin ke temen, kayak temen tuh nggak paham tuh kakak ngejelasin? Saya mungkin kalau ditanya itu sabar atau enggak, mungkin tergantung siapa yang nanya kali ya. Kalau misalnya yang nanya ke teman dekat saya tuh kayak pasti pakai tenaga dalam ngejelasinnya. Tapi kalau teman yang kayak kita tuh cuman sekedar kenal, say hi gitu, mungkin saya akan lebih sabar menjelaskan gitu. Gak jadi diri sendiri Iya, ya. kalau jadi diri sendiri ya udah pakai tenaga dalam sama kawan deket gitu. Kemudian ada nggak sih cara kakak untuk mengatur tujuan jangka pendek atau jangka panjang untuk meningkatkan pemahaman kakak tentang perkuliahan ini? Kalau saya sendiri sih sebenarnya pemahaman tentang perkuliahan ini, sebenarnya ilmu yang paling lebih banyak kita dapat itu tuh ketika kita mau membaca sendiri, kita belajar sendiri. Karena kalau dosen itu kan hanya memberikan bahan ajar, menjelaskan secara singkat gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing. Ketika kita mau berusaha lebih untuk memahami suatu materi, pasti kita akan berusaha sendiri ya, gimana caranya kita dapat referensi, baca buku-buku yang kayak kita lebih mendalami materi-materi dari dosen. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Karena menurut saya tuh ilmu itu tuh ya harus kayak dosen itu ya kita bukan pelajar lagi gitu loh. Bukan anak-anak SD, SMP, SMA yang harus kayak dijelasin, diringkasin, diapain semuanya. Kayak kita tuh kayak ibaratnya udah dimasakin, udah diambilin, tinggal nyuap sendiri, nggak bisa kayak gitu. Kalau di kuliah ini kan kita lebih mandiri ya, harus belajar lebih mandiri. Iya sih, saya sendiri aja pelajaran penjelasan dari dosen tuh saya tuh nggak masuk loh gitu. Kayak lebih belajar sendiri lebih masuk. Iya gitu. benar. Ya tapi gitu kan, butuh bimbingan juga kan. Benar. Kemudian tuh ada nggak sih cara kakak nih dalam mengatasi rasa kewalahan atau kecemasan dalam menghadapi tugas-tugas tuh, kan pasti ada tugas tuh susah tuh kan, gimana sih caranya ngatur kecemasan itu gitu? Kayak ada sih rasa cemas gitu, kayak kalau tugas tuh susah atau saya belum selesai nih tugas gitu, pasti saya cemas padahal sebenarnya deadline-nya masih lama gitu. Biasanya kalau saya itu tuh untuk mengatasi kecemasan saya itu ya itu karena saya belum mood nih mengerjakan tugas, tapi saya udah cemas nih dengan tugas yang ini karena belum selesai. Biasanya saya akan mungkin ngasih self reward ke diri sendiri ya, misalnya kayak beli sesuatu yang saya suka, beli makanan atau minuman yang saya suka, terus nanti kalau saya ngerasa udah mood ya udah saya akan kerjain tugas saya gitu. Berarti menurut kakak itu perlu lah ya untuk diri sendiri? Perlu sih, kalau menurut saya sendiri perlu. Dan dulu tuh saya berpikir kayak mengerjakan tugas tuh kayak udah kita harus diem aja gitu, diem aja di rumah. Saya tuh nggak bisa yang namanya bekerja tuh rame-rame sama teman. Nggak tahu kenapa di semester udah berapa tahun saya kuliah nih kayak sudah mulai berubah ya kayak pola pikir saya, karena saya ngerasa ketika saya sendirian saya tuh males banget buat bikin tugas, buat kayak sekedar buka laptop itu aja males banget. Tapi kayak ketika saya ngumpul nih sama teman saya di kafe, terus saya beli minuman yang saya suka, saya bikin tugasnya, itu kayak tugas itu ngerasa saya tuh gampang buat ngerjain tugasnya gitu sih. Jadi sebenarnya mood itu dibutuhin dan kita tuh harus tahu cara naikin mood kita buat belajar itu seperti apa gitu. Memahami diri sendiri. Benar. Kemudian bagaimana nih cara kakak mengelola waktu secara efektif antara waktu belajar dengan waktu istirahat? Kalau mengelola waktu belajar dengan istirahat sebenarnya nggak ada sih, karena saya merasa tuh semuanya tuh udah sesuai dengan porsi saya. Kayak ketika saya tuh nggak, itu makanya saya bilang saya tuh bukan tipikal orang yang kayak
ketika ngerjain tugas tuh sampai jam 4 subuh. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Kalau misalnya saya sampai jam 10 malam tugas itu belum selesai, atau maksimalnya jam 12 malam lah tugas itu nggak selesai, udah saya tinggal tidur. Besok pagi jam 3 atau jam 4 subuh nih kan, baru saya bikin lagi. Atau enggak, kalau misalnya deadline-nya belum deadline gitu, kayak belum terlalu dekat dengan deadline, saya biasanya masih akan kayak misalnya jam-jam 9 atau jam 10 pagi saya baru mulai lanjutin lagi kayak gitu. Pernah nggak sih kakak tuh ngalamin kayak sampai nangis ngejalanin tugas tuh gitu? Pernah kayak bener-bener nangis sambil nelfon temen nih kan, kayak nggak bisa nih ngerjain tugas nih, kayak udah putus asa gitu, sampai akhirnya kayak temen saya yang bantuin bikin tugas gitu, karena saking putus asanya ini tugasnya gimana sih gitu. Pernah lah pasti. Mungkin karena gitu ya, mungkin jadi punya prinsip kayak aku nih nggak bisa nih sendirian ngerjain tugas, harus bareng teman-teman nih. Benar. Dan nggak tahu kenapa tuh rasanya tuh karena mungkin suasana kamar ya, kayak saya tuh ngerasa suasananya itu aja, jadi bikin saya tuh kayak nggak bersemangat buat ngerjain tugas apa segala macem gitu. Kan terus tuh gimana sih cara kakaknya ya biar, kan kita nih pasti ada tugas kelompok gitu kan. Kita tuh kalau di kelompok tuh kan harus terlibat dalam perkelompokan kita. Gimana sih cara kakak biar tetap terlibat gitu? Itu dia, saya di dalam kelompok itu tuh tidak bisa yang namanya cuma diem aja, karena kan banyak ya anak-anak kuliah nih banyak, apalagi saya tuh pernah dihadapkan dengan teman kelompok tuh yang benar-benar tidak punya inisiatif sedikit pun untuk bertanya tugas kelompok kita tuh apa, kayak tidak mau mengambil peran di dalam kelompok gitu. Nah, kalau saya sendiri tuh bukan tipikal seperti itu, karena saya merasa nilai saya itu ada di dalam kelompok itu, jadi saya mau tidak mau harus ikut ambil andil di dalam kelompok itu untuk mengerjakan tugas gitu. Kemudian ketika kita dalam menghadapi masalah tuh kan pasti kan ada yang perlu kita bicarakan bareng temen biar bisa bertukar cerita gitu kan. Ada yang masanya kita harus sendiri berpikir benar-benar sendiri gitu. Gimana sih cara kakak mengambil keputusan ketika kita emang harus sendiri gitu? Itu dia, saya cenderung mengambil, sebenarnya saya tuh tipikal orang yang berpikir tuh sendiri. Saya tuh jarang mau cerita, jarang terbuka sama orang tuh jarang. Saya tuh kayak itu mungkin karena bungkusan saya tuh kayak orangnya ceria terus, happy terus, jadi kayak orang berpikir saya nggak punya masalah. Tapi dengan itu saya merasa bersyukur, karena saya tuh berpikir begini ya, gimana ya, saya nggak mau melibatkan orang dalam masalah yang saya ambil, karena sebenarnya kan manusia ini setiap punya masalah dia tuh juga pasti punya jalan keluarnya. Cuma terkadang kita itu manusia pasti kayak namanya butuh diyakinkan dengan jawaban dari diri kita sendiri, makanya kita butuh cerita. Kalau saya pribadi, saya merasa yakin dengan setiap hal yang saya lakukan, dan ketika saya mengambil pilihan tuh pasti saya yakin. Jadi kayak mungkin hal yang akan saya bicarakan itu paling hanya dengan kedua orang tua saya gitu, karena ya gimana pun orang tua itu menurut saya yang terpenting sih dalam mengambil keputusan. Karena ketika saya mengambil keputusan sendirian juga mungkin rasanya itu sangat-sangat bisa jadi membuat orang tua saya bingung nih, kenapa anaknya mengambil keputusan seperti ini, sedangkan orang tua saya nggak tahu. Jadi sebenarnya saya lebih bisa sebenarnya ketika harus bermusyawarah dengan kedua orang tua saya gitu sebenarnya. Jadi intinya tuh saya bukan dengan teman-teman sih, ketika mengambil keputusan tuh saya lebih bertanya ke orang tua, karena bagaimanapun ya ridho Allah tuh kan di ridho orang tua ya gitu. Jadi kayak ya orang tua. Dan biasanya pun ketika saya ngambil keputusan, saya pernah nyoba buat nanya ke temen dan kedua orang tua saya gitu. Ketika saya nanya dengan teman saya itu, saya masih punya keraguan di dalam diri saya masih takut buat ngelakuin sesuatu gitu. Terus kayak saya ngerasa kok masih takut ya, kok masih kayak ngerasa gak yakin ya sama pilihan yang saya ambil.
Tapi ketika itu kan saya cobalah bertanya sama orang tua saya gitu, bagaimana nih kalau misalnya saya seperti ini, dan orang tua saya tuh kayak ya udah nggak apa-apa, ambil aja gitu, kayak dari situ saya langsung yakin, kayak cuman perkataan seperti itu tapi saya langsung yakin gitu. Jadi saya merasa setiap saya mengambil keputusan, kayak orang yang paling andil di dalam keputusan saya itu ya orang tua saya gitu. Karena orang tua saya itu perannya sangat besar sih untuk meyakinkan setiap keputusan yang saya ambil. Berarti kakak ini orang yang dekat dengan orang tua. Iya, saya bisa dibilang terbuka sih sama orang tua ketika saya ada problem. Mungkin ke teman tuh saya jarang cerita, tapi ke keluarga saya cerita keseharian saya itu bagaimana gitu. Terus tadi itu misalnya saya ada peristiwa apa nih gitu. Terus ya gitu, saya memang melibatkan orang tua sih. Berarti sejauh ini kakak belum yang nemu ini kayak teman gitu yang deket kecuali orang tua nih untuk kakak ajak cerita gitu. Sebenarnya ada, cuman gimana ya, saya tuh lebih seru sebenarnya cerita ke temen itu tuh cerita hal-hal yang konyol ketimbang cerita Pribadi kayak gitu. pribadi gitu. Bukan saya nggak percaya, enggak, karena saya merasa waktu sama dia tuh saya tuh nggak punya beban masalah gitu, karena main aja terus, jadi kayak nggak ngerasa punya ada masalah. Ketika saya misalnya di kosan saya nangis, ketika saya pergi main sama dia yang awalnya cerita, saya malah jadi ketawa-ketawa sama dia gitu. Jadi saya ngerasa saya nggak butuh teman yang banyak gitu, tapi ketika saya ngerasa diri saya tuh senang main sama dia, saya mungkin lebih ke sana sih. Nah, itu gimana sih cara kakak belajar dari keputusan yang pernah kakak ambil nih dan hasilnya ternyata salah. Nah, terus tuh dan nggak sesuai sama keinginan kakak nih. Gimana sih? Itu dia, saya tuh selalu bersyukur dengan apapun jalan hidup saya tuh tidak pernah yang namanya kayak menyesali, loh kenapa aku nggak ngambil itu, kenapa aku harus ngambil ini kemarin. Nah, saya nggak pernah nyesalin itu, karena menurut saya ketika saya menyesali sesuatu, saya tuh akan banyak kehilangan yang udah saya dapatkan gitu ketika saya menyesali satu hal gitu. Jadi sebenarnya saya tuh nggak pernah menyesal sih dalam setiap keputusan yang saya ambil. Dan kenapa dibilang saya tidak menyesal, ya karena itu tadi saya sudah merasa orang tua saya yakin dengan keputusan yang saya ambil, dan saya juga merasa siap dengan segala sesuatu yang terjadi ke depannya. Kalau semisal itu nggak sesuai dengan harapan saya tuh cuman akan kayak telepon orang tua saya minta diyakinin lagi, dan ya udah kayak semua everything will be okay gitu, semuanya bakal baik-baik aja gitu. Kemudian ada nggak sih strategi kakak nih untuk gunain mempertimbangkan pro dan kontra sebelum mengambil keputusan? Kalau itu yaitu pro dan kontra itu pasti ada ya ketika saya mengambil keputusan. Tapi ya itu, ketika saya merasa saya sudah disupport dengan orang tua saya tidak akan mendengarkan kayak perkataan sekitar gitu. Kayak yang penting orang tua saya mensupport, dan itu yang terpenting. Karena saya tuh pernah ada di situasi dimana saya masuk psikologi ini karena keinginan saya pribadi, karena kemauan saya, dan karena ngerasa saya punya passion di bidang ini. Tapi ternyata kayak om saya tuh, kayak om atau tante saya tuh kayak ngerasa saya ini kurang mampu di situ. Kayak merasa kayak mungkin bisa dibilang meremehkan saya, karena dia bilang kayak yakin mau masuk itu, cari jurusan yang mudah-mudah aja gitu. Nah, di situ saya sedih, saya nangis kan, terus saya tanyalah ke orang tua saya kan, kayak apakah saya tuh sebodoh itu kayak sampai kayak om dan tante saya ini kayak menganggap saya tuh tidak pantas untuk mengambil jurusan psikologi ini gitu kan. Terus orang tua saya cuma bilang kayak gini, nggak usah dengerin kata orang, yang penting Ami itu mama saya, Ami sama ayah ngedukung. Kalau misalnya Ami sama ayah ngedukung, ya udah nggak usah pikirin kata orang lain, kami berdua ngedukung, jadi jalan aja terus gitu. Ya udah, dari situ saya ngerasa pro dan kontra ketika orang tua saya udah menetapkan ya udah ambil aja, jangan takut. Di situ saya nggak punya ketakutan akan hal apapun lagi gitu. Pasti kan kalau nih kita dapat
remehan kayak gitu, tentu kita kan emosi ya Iya, kan. benar. Nah terus tuh gimana sih cara kakak menghadapin dan menjawab pertanyaan dari mereka tuh? Ini dia, kalau dulu tuh saya nangis, nangis. beneran. Karena saya tuh pribadi yang sebenarnya cengeng, nggak kayak dibentak dikit sama orang nangis gitu kan. Kayak orang berubah ke saya karena saya nggak tahu nih salah saya apa gitu. Kenapa dia tiba-tiba nggak mau nih deket sama saya gitu kan. Jadi saya langsung sedih dan nangis gitu. Tapi kalau sekarang nih misalnya cara saya menjawab omongan-omongan yang meremehkan saya dengan cara, sebenarnya saya jarang menjawab sih, tapi gini, ketika mereka nanya pandangan saya dan saya mengutarakan dengan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari, mereka nggak akan bisa ngeremehin saya, itu aja sih. Jadi sebenarnya ketika orang meremehkan kita, jawab dengan ilmu-ilmu yang kita punya. Oke. Terus pandangan jadinya kalau kita habis diremehin gitu, pasti kan kita kayak nggak mood gitu sama Iya, dia. benar. Gimana sih pandangan kakak sama mereka tuh? Kalau dulu saya diremehkan kan saya sedih ya. Kalau sekarang saya diremehkan tuh kayak ya nggak apa-apa, setiap orang tuh nggak harus suka sama kita, nggak harus menganggap kita wah gitu, kayak ada pasti orang yang satu dua yang nggak suka sama kita. Jadi saya kayak ketika saya diremehkan dengan orang, ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi, itu pandangan dia tentang saya dan saya sendiri juga punya pandangan lain tentang dia gitu. Oke, pertanyaannya udah habis ya. Kayak makasih udah jawab dengan baik dan bisa buat saya nambah banyak pelajaran gitu lah. Kayak gimana sih cara menjawab omongan-omongan orang, menghadapinya, kayak gimana sih cara ngontrol emosi, dan gimana sih cara ngatur waktu kita belajar sama bermain gitu. Banyak sedikitnya banyak pelajaran yang dari kakak untuk saya pelajari gitu kan. Nah, mungkin lebih dari kurangnya wawancara tadi kayak ada yang membuat kakak tersinggung dari pertanyaan saya tentang kepribadian kakak sampai saya orek-arek gitu lah kan. Nggak apa-apa. Ya maaf gitu, dan makasih udah membantu Iya, sama-sama. perkuliahan saya gitu. Dan makasih juga loh ya karena memilih saya jadi subjek. Jadi saya bisa mungkin membagikan sedikit pengalaman hidup saya. Baik. Sekian dari wawancara saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.